Sahabat Muslim yang beriman, saya Samsul Alam Arsyad SOSI, Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Mamuju, sedikit berbagi tentang relevansi tafsir ta'awuz dengan konsep dan persepsi penciptaan alam semesta. Al-Quran mendorong manusia untuk berpikir. Di dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat Al-Quran menyebutkan tentang benda alam seperti bumi, langit, bintang, matahari, bulan, mendung, hujan, gerak angin, bahtera yang berlayar di lautan, tumbuhan, binatang, dan segala yang ada di sekitar manusia yang dapat ditangkap manusia lewat indera disebut sebagai hal-hal yang layak dipikirkan dalam-dalam dan disimpulkan. Sebagai kutipan sebuah ayat Al-Quran di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Surah Yunus ayat 101. Sahabat Muslim yang beriman, di dalam surah An-Nahl ayat 98 Allah berfirman, jika kalian membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dalam lafaz A'udzubillahi minasyaitonirrajim, pokok masalah yang terpenting untuk memahamkan ayat ini terletak pada dua kata. Yang pertama adalah kata berlindung, yang kedua adalah kata syaitan. Untuk mengetahui bagaimana hebatnya Allah memberikan perlindungan kepada kita, marilah kita perhatikan beberapa perkara tersebut dengan pendekatan konsepsi penciptaan alam semesta. Yang pertama adalah Allah memberikan perlindungan dengan perputaran bumi kelilingi dirinya. Kita dapat hidup di permukaan bumi ini karena bumi ini berputar di sekeliling dirinya dalam tempo 24 jam sekali putaran. Kalau bumi tidak berputar dikelilingi dirinya, mustahil kita tidak akan dapat hidup di permukaan bumi ini. Seperti dijelaskan dalam surah Al-Qasas ayat 71. Katakanlah, bagaimanakah pendapatmu jika Allah menjadikan malam terus-menerus sampai hari kiamat? Dan dalam Al-Quran Al-Qasas ayat 72 Allah berfirman, katakanlah pula, bagaimanakah pendapatmu sekiranya Allah menjadikan siang terus-menerus sampai hari kiamat? Siapakah lagi selain Allah yang mendatangkan malam kepadamu? Kamu dapat melepaskan lelah padanya? Apakah kamu masih tidak mau melihat atau membenarkannya? Sahabat Muslim yang beriman, yang kedua Allah memberikan perlindungan kepada kehidupan kita adalah terjadinya perputaran bumi di sekitar matahari. Selain berputar dikelilingi dirinya, bumi yang kita diami ini juga berputar di sekitar matahari dalam lingkaran yang amat besar dan luas. Ingatlah bahwa jarak antara bumi dan matahari adalah 93.500 mil dengan mengukurnya menggunakan kecepatan cahaya. Perputaran ini lamanya 365 hari 5 jam 49 menit 12 detik yang disebut dengan 1 tahun. Sahabat Muslim yang beriman, yang ketiga adalah Allah memberikan perlindungan kepada kehidupan kita dengan Allah mengatur jarak antara bumi dan bintang-bintang atau planet-planet lainnya. Sudah dapat dibuktikan secara ilmu pengetahuan bahwa bila jarak itu berubah sedikit saja, maka akan terjadi kerusakan-kerusakan hebat di permukaan bumi ini. Yang keempat adalah Allah memberikan perlindungan terhadap kehidupan kita dengan memberikan hawa dan udara. Perlindungan terhebat bagi segala macam kehidupan, baik kehidupan manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan juga benda-benda sebeku sekalipun, yaitu hawa dan udara. Hawa dan udara terdiri atas macam-macam zat, yaitu zat lemas atau nitrogen, zat asam, oksigen, zat air, hidrogen, dan lain-lain zat yang banyak macamnya. Udara di mana kita manusia dapat hidup adalah 78% zat lemas, 21% zat asam, dan 1% zat-zat lainnya. Yang kelima adalah Allah memberikan air laut yang asing. 5/7 bahagian dari permukaan bumi ini merupakan samudra luas yang penuh air dengan rasanya yang asing. Sungai-sungai yang besar dan kecil menumpahkan dan melemparkan berjuta-juta ton kotoran ke laut yang asing. Kalau sekiranya air laut itu tidak asing, kotoran-kotoran itu akan mengeluarkan bau yang tak sedap. Sehingga dalam waktu beberapa bulan saja seluruh air laut itu akan menjadi busuk. Sahabat yang beriman,
Makna yang kedua dari lafaz ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, adalah Allah akan memberikan perlindungan kepada orang-orang yang beriman, menjadikan Allah sebagai tempat berlindung dari gangguan dan godaan setan yang terkutuk. Kita tahu bahwa sejak manusia pertama yaitu Adam diciptakan Tuhan, iblis atau setan adalah merupakan musuh yang terbesar dan paling berbahaya bagi manusia. Namun sahabat yang beriman, kita jangan khawatir dan takut. Kepada kita sudah diberi oleh Allah suatu kekuatan ajaib sehingga iblis dan setan menjadi tidak berdaya terhadap diri kita, yaitu adalah kekuatan iman. Iman ialah kepercayaan dan keyakinan yang seteguh-teguhnya terhadap Allah dan pengertian serta kesadaran yang sesempurna-sempurnanya terhadap kekuasaan Allah. Beristiazah atau menjadikan Allah sebagai tempat berlindung ialah dengan iman seperti tersebut. Kita selalu berlindung diri memohon perlindungan dari Allah dengan segenap perasaan dan kesadaran batin, sedang mulut kita mengucapkan ucapan-ucapan tertentu yang seperti diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Di antaranya ialah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sahabat muslim yang beriman, semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita dan Allah memberikan hidayah, mendapatkan rahmat dan ridhonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.